evaluasi adalah siswa, murid ya. Kita kita pengen mengamati dari satu titik pusat pengamatan tadi, kita menginginkan informasi apa yang bisa kita peroleh dari dia, dari titik pengamatan tersebut. Objek evaluasi biasa disebut juga dengan sasaran evaluasi, gitu ya. Nah, yang segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut ya. Jadi dia menjadi titik pusat pengamatan, itu objek. Kemudian nah di sini objek dari evaluasi pendidikan itu sendiri meliputi 3 aspek. Ya. Objek dari evaluasi pendidikan meliputi 3 aspek ya. Yang pertama, aspek kognitif atau kemampuan. Kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan sebagai taruna Akademi Angkatan Laut tentu harus dibedakan dengan kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan pada sebuah perguruan tinggi agama Islam. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian alat yang biasa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan, aptitude test namanya. Jadi kalau kita calon guru nanti yang akan kita yang akan kita tes ya sesuai yang tadi saya sudah jelaskan ya, tergantung lembaganya maunya seperti apa. Maka tesnya atau tes masuknya akan mengacu kepada hal-hal yang menjadi target atau keinginan dari lembaga tersebut, gitu kan. Kemudian ini aspek dari objek dari evaluasi pendidikan ya. Ini aspek-aspeknya. Yang kedua, aspek psikomotor yang dijadikan objek evaluasi. Kepribadian gitu ya. Ada sesuatu yang terdapat pada diri seseorang yang menampakkan bentuknya dari tingkah lakunya ya. Kalau tadi kognitif pengetahuannya, kalau sekarang kepribadiannya, kemampuannya dia ya. Maksudnya kepribadian yang pada diri orang gitu, tapi larinya nanti ke tingkah laku ya, kepribadian yang ke arah tingkah laku. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu ya kan, para calon peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing, sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program tertentu. Ini yang aspek psikomotor tadi ya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui atau mengungkap kepribadian seorang adalah dengan jalan menggunakan tes kepribadian, personality test. Ada beberapa sekolah misalnya yang menargetkan dari sikap perbuatan perilaku anak yang diterima dan yang tidak gitu. Misalnya saya pernah mendampingi putra saya di tes kepribadian seperti ini ya. Apakah dia nanti akan menjadi anak yang rajin atau tidak gitu. Itu ada tesnya gitu ya. Nah, ini namanya personality test ya. Jadi gini, kadang ada sekolah atau lembaga yang memang dari awalnya sudah begini, kita ambil anak-anak yang rajin aja deh gitu. Karena target kita ini nanti berat gitu. Misalnya ya, sekolah kita menginginkan atau mengharuskan anak harus rajin. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengikuti apa yang kita yang kita targetkan gitu. Misalnya ya. Jadi mereka pun mengadakan personality test tadi gitu kan. Lalu juga ada mungkin gini. Itu anak attitude-nya kurang bagus deh. Maksudnya misalnya ya, dia ketika diadakan tes, kemudian mungkin dengan wawancara dia jawab dengan keras, misal tidak, aku tidak mau ditanya-tanya seperti itu. Kan ada anak yang begitu ya. Nah, ini juga merupakan personality test ya.
Kemudian bagaimana perilakunya kepada teman, terlihat ya ketika tes misalnya dikumpulkan dengan teman-teman barunya, terus nanti ada yang mukul, ada yang apa, nanti terlihat gitu kan. Ada memang beberapa lembaga yang berlakukan seperti itu. Kemudian ada aspek yang kepada afektif ya. Aspek afektifnya juga harus diperhatikan, yaitu sikap ya. Jadi gini, sikap itu pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia ya, karena sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar ya. Namun karena sikap ini merupakan suatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperoleh informasi mengenai sikap seseorang itu adalah penting ya, penting sekali. Karena itu maka aspek sikap tersebut perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu gitu. Bagi para calon peserta didik ya, sebelum dia mengikuti program tertentu ya. Jadi dilihat dulu sikapnya gitu. Ya tadi yang saya katakan ya. Jadi ada secara kognitif dia memiliki kemampuan tidak, pemahaman yang tinggi tidak terhadap standar-standar materi yang akan diberikan. Secara psikomotor dia ini tidak aktif tidak gitu. Lalu dia melakukan apa ketika aktivitasnya di tes misalnya ya. Lalu secara sikap dia bersikap baik atau tidak gitu. Misalnya dengan tekun, belajar, diperhatikan semuanya tesnya gitu. Tidak acuh tak acuh kayak gitu ya. Itu ada memang sekolah-sekolah atau lembaga yang menargetkan. Dan ini dalam evaluasi ini, pada objek evaluasi ini semua harus ada ya. Dalam evaluasi kita sebagai guru bukan hanya mengevaluasi yang targetnya kognitif saja, tapi juga kita harus memiliki target psikomotorik dan afektif ya, sikap perilaku ya kan sering tuh ada soal ya kepada siswa di buku mata pelajaran SD juga suka ada ya, bagaimana sikap kamu jika kamu melihat. Nah kan itu kan juga salah satu tes yang targetnya adalah afektif ya. Jadi kita sebagai guru, apalagi kadang orang tua nih gimana sih anak kecil kok ditanya kayak gini, itu sebenarnya sasaran daripada apa yang terkandung dalam evaluasi gitu. Jadi dari objek evaluasi tadi gitu, kita harus mencapai 3 unsur tadi ya, 3 aspek tadi ya, aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif ya. Nah, unsur-unsur objek evaluasi pendidikan. Nah, kita sekarang sudah memasuki unsur objek evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu input ya. Ini objek evaluasi ya. Pertama, input. Calon siswa sebagai pribadi yang utuh dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur ya. Aspek yang bersifat rohani setidak-tidaknya mencakup 4 hal nih. Ini input ya, calon siswa sebagai pribadi yang utuh gitu. Nah, ini beberapa segi ini nanti menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan ya sebagai alat untuk mengukur gitu ya. Nah, yang pertama apa? Jadi aspek yang bersifat rohani ya, setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama, kemampuan yang tadi ya. Untuk dapat mengikuti program suatu lembaga atau sekolah institusi, maka calon siswa harus memiliki kemampuan yang sepadan. Alat ukur yang digunakan ya itu tadi ya. Ini sebenarnya juga mirip dengan pembahasan yang tadi, hanya ini mungkin lebih banyak ya. Yang pertama kemampuan, attitude test, kemudian juga kepribadian ya. Nah, ini namanya personality test.
kemudian sikap-sikap gitu kan. Kemudian di sini ada tambahan intelijensi ya. Jadi untuk mengetahui tingkat intelijensi ini digunakan tes intelijensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Dalam ini yang terkenal adalah tes buatan Binet dan Simon yang dikenal dengan tes Binet-Simon. Nah, selain itu ada lagi tes-tes yang lainnya, misalnya SPM, Tintum dan sebagainya. Dari hasil tes akan dikatai IQ, Intelligence Quotient orang tersebut ya, tes IQ ya. Ini ada tambahannya. Kemudian apalagi? Kalau tadi kan input ya. Unsur yang ada pada objek evaluasi pendidikan. Yang pertama input. Itu meliputi 4 tadi ya. Yang pertama kemampuan, kemudian sikap, kemudian tingkah laku dan intelijensi. Nih, kemudian yang kedua apa? Transformasi. Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain kurikulum atau materi, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan atau media, sistem administrasi, guru dan personal lainnya. Ya. Nah, unsur dalam transformasi ya yang menjadi objek penilaian. Ini unsur dalam objek evaluasi pendidikan. Ya, unsur dalam objek evaluasi pendidikan yang kedua ini adalah transformasi. Nah, yang ketiga adalah output. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan dengan mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut dengan tes pencapaian atau achievement test. Nah, ini tadi ya, yang sudah lulus pun bisa dites misalnya. Kecenderungan yang ada sampai saat ini sekolah adalah bahwa guru hanya menilai prestasi belajar aspek kognitif atau kecerdasan saja. Alatnya adalah tes tertulis. Aspek psikomotorik, apalagi aspek afektif, sangat langka dijamah oleh guru. Akibatnya dapat kita saksikan, yaitu bahwa para lulusan hanya menguasai teori, tapi tidak terampil melakukan pekerjaan keterampilan. Juga tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka kuasai. Lemahnya pembelajaran dan evaluasi terhadap aspek afektif ini juga jika kita mau introspeksi telah berakibat merosotnya akhlak para lulusan yang akhirnya selanjutnya berdampak luas pada merosotnya akhlak bangsa. Nah, ini tugas guru nih ya. Jadi setelah kita mengetahui apa saja sih unsur yang harus disentuh nih dari evaluasi yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, ini kita meluas kepada unsur daripada objek evaluasi pendidikan gitu ya. Objek evaluasi pendidikan ini meliputi ya input, kemudian kemampuan, kepribadian, sikap, kemudian output ya, intelijensi ya kan, kemudian transformasi, output, seperti itu semuanya harus dites. Kenapa? Karena dari situ kita akan memiliki data yang sangat valid tentang siswa kita. Kalau perlu setelah lulus pun kita biasanya masih ada tuh lembaga-lembaga atau sekolah yang rajin memantau lulusannya berada di mana, pekerjaannya, dan memang menjadi unsur yang harus ada ya, karena di setiap akreditasi pun itu akan ditanyakan lulusannya lebih banyak. Misalnya kalau SD yang masuk SMP negeri ada berapa orang, kalau yang SMP yang masuk SMA negeri ada berapa orang, kayak gitu. Kemudian kalau di perguruan tinggi biasanya mereka dipekerjakan di mana, di situ kan kelihatan nanti
Artinya apakah pencapaian daripada tujuan pembelajaran dan target-target pembelajaran yang sudah memang ditetapkan oleh sekolah maupun lembaga sudah tercapai atau belum. Seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip dasar evaluasi. Prinsip keseluruhan, ya, nomor satunya. Ini prinsip dasar evaluasi nih. Prinsip keseluruhan atau prinsip komprehensif, bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh atau menyeluruh. Dengan melakukan evaluasi hasil belajar secara bulat, utuh, dan menyeluruh akan diperoleh bahan-bahan keterangan dan informasi yang lengkap mengenai keadaan dan perkembangan peserta didik yang menjadi sasaran dari evaluasi. Itu ya. Jadi evaluasi ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh gitu ya, keseluruhan. Jadi kita bisa memperoleh keterangan informasi yang sangat lengkap dari siswa yang kita evaluasi tadi. Ini prinsipnya. Yang kedua, prinsip kesinambungan, prinsip kontinuitas ya. Bahwa evaluasi dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana dan terjadwal itu, maka dimungkinkan bagi evaluator atau guru untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik sejak dari awal mengikuti program pendidikan sampai saat mereka mengakhiri program pendidikan tersebut. Jadi ya harus kontinu dari mulai masuk, misalnya Anda menjadi guru kelas 4 itu ya SD, atau menjadi guru wali kelas 2 SMA ya, dikatakannya kelas berapa tuh, 11 ya. Anda mengajar apa ya di madrasah aliyah misalnya, atau di madrasah sanawiyah, mengajar kelas berapa, mengajar mata pelajaran apa. Dari mulai Anda mengajar, maka harus kontinu terus menerus sampai kenaikan kelas atau kelulusan kalau memang di kelas akhir. Seperti itu. Evaluasi tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena dari situ akan terlihat yang tadi saya sampaikan, bab atau subbab mana yang mereka sudah capai dan yang mereka belum capai, gitu kan? Dan kita akan memperoleh informasi secara jelas. Mereka akan masuk klasifikasi murid yang bagaimana, gitu kan? Nanti ini akan terkait juga dengan guru BK, sekolah, yayasan dan lain-lain. Lalu prinsipnya apalagi? Prinsip objektivitas, gitu ya, bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar, seorang evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan senyatanya, tidak tercampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Ya. Kalaupun misalnya di antara murid kita mungkin ada keluarga, sanak famili, ponakan dan sebagainya, itu tidak boleh mencampuri hasil evaluasi. Jadi harus objektif. Jangan karena ini anak kan ponakan saya, seharusnya dia nilainya 5 hasil dari evaluasi, lalu Bapak atau Ibu atau Anda semua menambahkan menjadi 7 atau 8. Ini namanya subjektif gitu penilaiannya. Nanti bagaimana hasilnya tidak akan maksimal. Secara tidak langsung kita sudah membohongi diri kita dan kita sudah merusak masa depan
mereka yang tadi kita bantu secara subjektif gitu ya. Kemudian ruang lingkup evaluasi pembelajaran di sekolah. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan objek evaluasi itu sendiri ya. Jadi objek tersebut tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dapat ditinjau dari berbagai perspektif ya, yaitu domain hasil belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, serta kompetensi. Nah, yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada rincian domain tersebut antara lain domain kognitif, ya. Domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu 1. Pengetahuan. Yang tadi kognitif dulu ya, ranah kognitif dulu, oke ya. Nah, saya ulangi lagi supaya Anda lebih fokus. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ya, dalam perspektif domain hasil belajar ya. Ini ruang lingkupnya domain kognitif ya. Nah, domain kognitif ini memiliki 6 jenjang ya. Apa saja? Yang pertama pengetahuan atau knowledge, yaitu jenjang kemampuan yang menurut siswa mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Kata kerja yang dapat digunakan antara lain mengidentifikasi, membuat garis besar, menyusun daftar, dan lain-lain. Nah ini nih, apa namanya domain kognitif ya, dalam penyusunan ruang lingkup evaluasi pembelajaran ya, dalam perspektif domain hasil belajar.